Untuk pertama kalinya, sosok Peggy Setiawan yang disebut sebagai pelaku utama pembunuhan Vina Cirebon dihadirkan oleh polisi saat konferensi pers di Polda Jabar pada Minggu 26 Mei. Di kesempatan ini pula, Peggy menyampaikan bantahannya sebagai pelaku pembunuhan Vina. Hal ini terjadi setelah Polda Jabar mengakhiri sesi konferensi pers. Peggy yang mengenakan baju tahanan warna biru langsung meminta kesempatan untuk berbicara. Namun upayanya langsung dihalangi dua petugas di sampingnya yang berusaha membungkam mulut Peggy. Situasi pun berubah menjadi riuh. Peggy pun langsung digiring polisi kembali ke tahanan. Meski begitu, Peggy tetap berusaha menyatakan dirinya bukan pelaku pembunuhan, bahkan menyatakan dirinya rela mati. Peggy juga mengaku tak pernah mengganti identitasnya sebagai Robi. Menurutnya, nama Robi hanyalah nama gaulnya semata. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas sebelumnya mengungkapkan peran Peggy Setiawan alias Perong adalah menyuruh dan mengejar Vina dan Eki atau Rizky dengan sepeda motor Beat oranye. Tak hanya itu, Peggy disebut memukul dan melakukan pemerkosaan pada Vina serta membunuhnya. Dikatakan lebih lanjut oleh Jules bahwa Peggy juga membuang jasad Vina dan Eki di Jembatan Talun, Cirebon pada 27 Agustus 2016. Akibat perbuatannya, Peggy pun terancam pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya tentu harus didampingi oleh tersangka. Ya. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar. Ya, kami persilakan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah berlawan dengan itu. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Tidak ada di rumah? Tidak ada. Sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Saya tidak bersalah. Cukup. Tidak. Saya tidak minta dia apa-apa. Tidak. Berapa sekarang? Sudah. Polda Jabar mencoret 2 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon dengan alasan para pelaku hanya asal sebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawat, dalam rilis pada Minggu 26 Mei di Mapolda Jabar mengatakan, para pelaku memiliki keterangan yang berbeda. Ada yang menyebut pelaku berjumlah 11 orang, ada juga yang menyebut 13 orang. Namun setelah dilakukan pendalaman, 2 nama yakni Andi dan Dani hanyalah asal sebut. Tak hanya itu, Sarawak juga memastikan tidak ada anak pejabat atau polisi yang ikut jadi pelaku. Peggy Setiawan alias Perong jadi satu-satunya DPO yang telah ditangkap dan kini jadi tersangka. Terkait dengan apapun yang disampaikan oleh tersangka yang menyampaikan bantahan, polisi tak ambil pusing. Surawat menegaskan penyidik berpegang pada fakta penyidikan dan bukan asumsi. Adapun Peggy dalam kesempatan yang sama juga telah menyampaikan bantahannya. Pencoretan 2 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki membuat keluarga merasa terkejut. Kakak Vina, Maliana dalam keterangan pada Minggu 26 Mei mengungkapkan perasaan keluarga yang campur aduk. Maliana mengaku keluarga senang. Akhirnya polisi bergerak cepat dan segera menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Terlebih, Peggy disebut menjadi DPO selama 8 tahun. Namun di sisi lain, Marliana mengaku bingung setelah Polda Jabar menyebut DPO hanya ada 1 orang, bukan 3, seperti yang disampaikan pada pihak keluarga. Terkait hal tersebut, Marliana mengatakan pihak kuasa hukumnya yang akan mempertanyakan pada Polda Jabar. Tak hanya itu, Marliana juga berencana untuk menanyakan langsung pada Polda Jabar mengenai perubahan informasi ini. Sementara itu, tim kuasa hukum Vina mengaku kecewa dengan keputusan Polda Jabar mencoret 2 DPO. Kuasa hukum keluarga Vina,
Putri Bayarumati dalam jumpa pers pada Minggu 26 Mei mengatakan kemunculan 2 DPO kasus pembunuhan vina ini telah diputuskan dalam proses di Pengadilan Negeri Cirebon. Putri lantas berujar pihaknya tidak percaya begitu saja dengan pernyataan polisi dan akan mencari tahu. Sebagai informasi, pencoretan 2 DPO oleh polisi lantaran pelaku asal sebut saja. Pelaku ini pembunuh dari saudara Vina. Nah, ini tanggapan dari keluarga saya sendiri itu apa? Tanggapannya, saya keluarga senang ya, karena selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan 3, hanya 1. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar gitu kan. Tapi tanggapan dari keluarga sendiri sebenarnya itu ada berapa tersangka sih yang pada saat kejadian itu? Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Gitu. Berarti langkah kedepannya itu apa untuk pihak keluarga sendiri untuk kepolisian? Langkah kedepannya ya akan menanyakan itu sih Mas. Akan menanyakan yang kenapa yang tadinya 3 jadi 1 gitu. Penuh tanda tanya juga ya, kenapa itu ya? Ya bertanya-tanya juga ya, karena kan memang awalnya 3, kenapa sekarang Polda menyampaikan 1 gitu kan, ada apa, ataukah memang ada kesalahan atau gimana kan saya sendiri belum tahu ya. Makanya nanti saya akan tanyakan itu bersama dengan lawyer saya juga. Oke. Hal yang membahagiakannya adalah Polri sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu DPO. Tentunya kami sebagai korban merasa senang, merasa ada angin baru lah, energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut. Namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif, gitu. Nah, jadi memang di dalam amar putusan, ya, amar putusan ini bacakan kan? Bacakan. Ada beberapa barang bukti, singkatnya semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Peron. Jelas. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Egy? Kalau 2 DPO itu dihilangkan, apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Jaksa. Nah, sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu. Kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Anak mantan Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih akhirnya muncul ke publik dan memberikan keterangan terkait kasus Vina Cirebon. Sebagaimana diketahui, kasus pembunuhan Vina juga sempat dikaitkan dengan anak mantan Bupati Cirebon ini. Dalam rilis pada Minggu 26 Mei, 2 anak Sunjaya, yakni Ramadhani Purwadi Sastra dan Satria Robi Saputra, memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan pada mereka. Putra sulung Sunjaya, Satria, sempat disebut sebagai Peggy alias Peron, sedangkan Ramadhani disebut sebagai Dani. Mulanya keluarga sempat mengacuhkan tuduhan tersebut, namun sering berjalannya waktu, tuduhan ini berdampak negatif pada mereka. Ramadhani mengatakan saat kejadian dirinya masih berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 SD. Sementara itu, Satria menyangkal
Setelah mengetahui bahkan mengenal geng motor yang menewaskan Vida, Satria mengungkapkan saat kejadian pada 2016 dirinya tengah cuti kuliah karena melangsungkan pernikahan dengan sang istri Fatimah Az-Zahra. Hal ini sekaligus membantah tudingan yang menyebut dirinya cuti kuliah karena ingin menghilangkan jejak. Lebih lanjut, Satria pun meminta agar kasus Vida segera diusut tuntas sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Sebenarnya gini ya, saya mewakili keluarga. Kenapa terus memberikan klarifikasi, meluruskan berita, karena sudah terlalu jauh ya beritanya, terlalu simpang siur dan menyebabkan banyak terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Apa yang membuat terganggu? Dari mulai teror sosial media, terus kadang kalau di jalan, kalau lagi ke mall atau lagi keluar rumah gitu, kadang ditanyain gitu, ini anak mantan Bupati Cirebon ya? Gitu. Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa jawab langsung. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Dan ini kenapa akhirnya dikait-kaitkan ini? Sebenarnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya? Kalau kami itu pertamanya bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di Kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya mungkin bisa memberikan keterangannya. Ya, Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadi Sastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD begitu. Secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO. Yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki seperti itu. Artinya semua ini berawal emang cuma dari nama doang ya? Iya, nama. Iya, betul. Itu bukan nama panggilannya Dani itu, jadi panggilannya adalah Rama. Foto-foto terpidana kasus pembunuhan Vida dan Eki di Cirebon dalam kondisi babak belur sempat beredar di media sosial. Terkait penyebab para terpidana babak belur, polisi menyebut karena dianiaya oleh sesama tahanan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam rilis pada Minggu 26 Mei di Mapolda Jabar. Surawan mengatakan imbas peristiwa tersebut sebanyak 15 anggota polisi dikenakan sanksi. Dari 15 anggota polisi tersebut, sebagian diantaranya adalah penyidik. Mereka diproses karena dianggap lalai, sehingga terjadilah penganiayaan terhadap tahanan. Surawan menambahkan bahwa pemukulan tak hanya dilakukan oleh tahanan lain, bahkan ada satu tersangka kasus Vida yang juga dipukuli oleh sesama mereka. Karena hal tersebut pula, penanganan kasus ditarik dari Polres Cirebon Kota ke Polda Jabar.